Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-491, dengan judul Sumpah untuk Memecah Arai. Langsung ke dalam alurnya, Suan Wuji menghela nafas dalam-dalam. Pada saat itu, dia tampak jauh lebih tua. Dia sudah berumur 1000 tahun. Jika rencana ini gagal, itu berarti harapannya untuk mencapai alam laut ilahi hampir tidak ada. Motherfucker. Nanyun Wang melihat bendera Arai yang tersebar di sekitar dan mengutuk dengan keras. Dia awalnya curiga bahwa Suan Wuji mencoba menipunya, dan hanya menggunakan metode ini untuk memecahkan formasi Arai sebagai tabir asap sambil menyembunyikan metode sebenarnya untuk memecahkannya. Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, dia menyadari bahwa Suan Wuji tidak akan terlalu naif sehingga berpikir metode naif seperti itu dapat menyembunyikan kebenaran darinya dan kepala biara White Brow. Bagaimanapun, Nanyun Wang telah memutuskan bahwa dia tidak akan pergi jika Suan Wuji masih di sini. Dibandingkan dengan Nanyun Wang yang kehilangan ketenangannya, kepala biara White Brow jauh lebih tenang, cahaya serius di matanya. Sebenarnya, itu relatif mudah baginya untuk melewati penghancuran kehidupan. Kuil Zen Agung memiliki warisan yang sangat dalam dan bersejarah, dan teknik kultivasi dan mantra Buddha menyebabkan hati dan pikiran seseorang menjadi lebih bertekad dan teguh daripada orang yang mempraktikkannya dari jalan iblis. Setidaknya, jika dia bahkan mencoba pergi ke pengasingan tertutup untuk menyeberangi penghancuran kehidupan, dia tidak perlu khawatir tentang pikirannya yang tenggelam dalam delusi. Adapun rekan penghancur kehidupan lama lainnya dari sekte yang lebih kecil, mereka sedikit tersenyum ketika mereka melihat ini, bersukacita melihat kemalangan orang lain. Tidak pasti bahwa mereka memiliki harapan untuk mendapatkan akar naga nirvana, cukup mereka mendapatkan beberapa obat langka. Setidaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Jika mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu, maka orang lain juga tidak bisa. Bahkan master penghancuran kehidupan tahap ketiga dari sekte kelas 5 yang dimuliakan tidak memiliki panen yang jauh lebih besar daripada yang mereka lakukan. Memikirkan hal ini, pikiran mereka jauh lebih halus dan lebih menyenangkan. Secara alami, tidak ada yang berani mengungkapkan bahwa mereka memikirkan hal ini. Di permukaan, mereka semua memiliki ekspresi masam dan menggelengkan kepala sambil menghela nafas, meratapi dengan penyesalan atas kegagalan untuk menghancurkan Arai. Mu Fengxian tampak tenang. Dia memiliki perjanjian dengan kuil Zen Agung, dan itu akan menguntungkannya jika mereka bisa mendapatkan akar naga nirvana. Tapi, dia tidak terlalu percaya pada kesepakatan semacam itu. Sebaliknya, Mu Fengxian berpikir bahwa jauh lebih baik jika akar naga nirvana tidak pernah dilepaskan ke dunia. Setidaknya akan ada satu pertempuran hidup atau mati yang berkurang. Jika pertempuran benar-benar terjadi di sini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan binasa. Jika Lin Ming terjebak dalam kehancuran, maka itu akan menjadi lebih buruk. Suan Wuji, Nanyun Wang, dan Abot White Brow masih berkumpul di sekitar formasi susunan kuno Ganda Utara dan Selatan, tidak mau pergi. Adapun beberapa pembangkit tenaga penghancur kehidupan lainnya dari sekte yang lebih kecil, mereka kehilangan kesabaran dan mulai pergi, mencari lebih banyak rumput spiritual dan tumbuhan di sepanjang tepi sungai. Meskipun mereka telah menyapu daerah tersebut sebelumnya, itu tidak berarti mereka tidak mungkin melewatkan satu atau dua tanaman. Jika mereka hanya dapat menemukan satu, maka itu akan menjadi dorongan besar bagi kekayaan mereka. Harta milik mereka sama sekali tidak lebih besar dari sekte kelas 5. Pencuri tua Suan, karena metodemu untuk menerobos formasi susunan telah dikalahkan, Anda harus mengembalikan harta yang Anda terima kepada orang tua ini. Karena formasi susunan tidak dapat dipatahkan,
Nanyun Wang berpikir bahwa dia tidak akan menderita kerugian besar jika dia mengambil kembali harta yang dia berikan kepada Suan Wuji. Pada saat ini, Suan Wuji telah menyingkirkan penampilannya yang murung dan sedih. Matanya bersinar dengan ketegasan yang dingin. Kerugian adalah kerugian. Nanyun, jalan menuju alam laut ilahi dari alam inti berputar dipenuhi dengan kesulitan dan jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda berpikir bahwa Anda bisa langsung sukses tanpa membayar harga apapun atau menderita kekalahan? Sungguh konyol. Petik 2. Saat Suan Wuji tertawa, mata Nanyun Wang menjadi dingin. Dia memelototi Suan Wuji dan dengan dingin berkata, "Lalu apakah kamu punya cara lain?" Arai itu sudah mati, tapi orang masih hidup. Yang hidup tidak bisa ditekan oleh benda mati. Kali ini, jika aku, Suan Wuji, tidak bisa mendapatkan akar naga nirvana, maka aku bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan istana kekaisaran Dewa Iblis. Petik 2. Saat kepala biara White Brow mendengar Suan Wuji mengucapkan kata-kata yang berani dan teguh, alisnya terangkat. Oh, apakah Sir Suan memiliki metode untuk menghancurkan Arai? Petik 2. Saya tidak. Tetapi tidak peduli betapa indahnya formasi Arai itu pasti memiliki kelemahan dan harus memiliki pasokan energi. Kalau tidak, itu tidak akan bertahan lama. Jika kita menggabungkan kekuatan kita, kita akan bisa menghancurkannya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menerobos formasi Arai ini. Jika 1 tahun tidak cukup, maka saya akan menghabiskan 10 tahun. Jika 10 tahun tidak cukup, maka saya akan menghabiskan 100 tahun. Sebelum saya datang ke istana kekaisaran Dewa Iblis, saya sudah membuat rencana untuk skenario terburuk. Saya bersumpah untuk mematahkan formasi Arai ini. Kata-kata Suan Wuji seperti bola baja raksasa yang menabrak semua orang. Jelas, ini adalah kata-kata yang benar yang diucapkan dari hatinya. Nanyun Wang mengerutkan kening. Jika benar bahwa formasi susunan ini dapat dipatahkan dengan waktu 10 tahun, maka dia tidak keberatan tinggal di sini selama 10 tahun. Namun, ini belum tentu benar. Meskipun dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang formasi Arai, dia masih tahu bahwa formasi Arai tingkat lanjut seperti ini mampu menyerap energi asal langit dan bumi dari sekitarnya untuk melengkapi siklus energinya. Jika serangan mereka mengkonsumsi energi daripada yang diserap formasi Arai, maka mereka tidak akan pernah bisa menembus formasi Arai ini. Mengenai tinggal di sini selama 100 tahun atau lebih, Nanyun Wang mengira dia mendengar lelucon. Berbeda dengan membuang-buang waktu 100 tahun untuk hasil yang tidak pasti, dia mungkin juga pergi ke dunia untuk mencari peluang keberuntungan lainnya. Juga, siapa yang tahu apakah dunia yang rusak ini akan runtuh atau tidak dalam 100 tahun. Jika dunia ini runtuh, apalagi dia, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tidak akan mampu bertahan dari badai luar angkasa besar yang akan terjadi. Amitabha. Kepala biara White Brow mengatupkan kedua tangannya dan perlahan berkata, biksu tua ini tidak membayangkan bahwa hati Sir Suan akan sekuat itu. Jika Anda benar-benar memiliki niat ini dan berharap untuk mencapai alam laut ilahi, maka biksu tua ini juga akan mengikuti Sir Suan selama 10 tahun lagi. 10 tahun kemudian, apapun hasilnya, biksu tua ini akan pergi. Jika tidak ada dari kita yang bisa mendapatkan akar naga nirwana, maka itu hanya membuktikan bahwa saya tidak ditakdirkan untuk harta ini. Mendengar kepala biara White Brow mengucapkan kata-kata seperti itu, Nanyun Wang juga ragu-ragu. Sekarang dia tidak lagi memiliki jalan lain untuk diambil, dan harus menunggu di sini. Jika dia kehilangan kesabaran dan pergi lebih awal, hanya untuk Suan Wuji yang benar-benar memiliki cara untuk menerobos Arai, dan kemudian kehilangan akar naga nirvana karena ini, dia benar-benar bodoh. Memikirkan hal ini, Nanyun Wang mengertakkan gigi dan berkata, bagus.
Kalau begitu aku juga akan mengikuti kegilaanmu kali ini. Aku, Nanyun, akan bertahan sampai akhir. Petik 2. Ketika tiga tuan besar mencapai kesepakatan, kulit orang lain berubah menjadi buruk. Istana Kekaisaran Dewa Iblis ini dilindungi oleh formasi susunan besar-besaran. Bukan hanya itu, tapi perjalanan pulang pun dipenuhi jebakan dan boneka. Tanpa ketiga guru besar ini yang memimpin, mustahil bagi mereka untuk pergi. Jika ketiga tuan ini ingin tinggal di sini selama 10 tahun, itu berarti mereka harus menemani mereka selama 10 tahun. Jika mereka bisa membagi rampasan, maka mereka tidak akan terlalu keberatan. Tapi kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan bisa membelah satu akar rambut pun. Abbot Whitebrow dengan tepat menebak pikiran semua orang. Dia berkata, semuanya, jika Anda dapat membantu kami, maka setelah kami menerobos penghalang, Anda akan dibayar kembali. Kedua akar naga nirwana harus memiliki sekitar 18 akar rambut. Biksu tua ini bersumpah kepada Buddha bahwa 18 akar rambut ini akan dibagi untukmu, sesuai dengan kekuatanmu. Master Life Destruction tahap kedua akan menerima 2 rambut akar, dan Master Life Destruction tahap pertama akan menerima setengah rambut root. Jika Anda setuju, mari bekerja sama. Saya ingin tahu apakah Sir Suan atau Sir Nanyun keberatan dengan rencana ini. Petik 2. Saat kepala biara Whitebrow berbicara, matanya perlahan mengarah ke Suan Wuji dan Nanyun Wang. Keduanya mengangguk. Mereka sudah berkali-kali membuat kesepakatan seperti itu. Tapi, ini adalah pertama kalinya perjanjian itu tidak didasarkan pada kekuatan apa yang mereka dukung tetapi hanya pada kekuatan mereka sendiri, tampaknya jauh lebih kredibel dan dapat dipercaya. Tapi, banyak orang yang bergumam di dalam hati mereka, bertanya-tanya apakah mereka akan disingkirkan atau tidak ketika saatnya benar-benar tiba. Para master penghancuran kehidupan dari sekte yang lebih kecil adalah yang paling khawatir tentang hal ini. Namun, mereka tidak punya rencana lain yang lebih baik. Karena mereka harus tinggal, mereka mungkin juga membantu. Jika tidak, maka ketiga tuan itu mungkin mulai membenci mereka. Dan jika perkelahian terjadi, yang pertama menderita adalah mereka. Dengan cara ini, 20 orang tua penghancur kehidupan semuanya mengungkapkan kesediaan mereka untuk membantu. Lin Ming berdiri sendiri di sudut yang jauh, melihat semua yang terjadi. Dia tersenyum sedih di dalam hatinya. Dia jelas senang bahwa rencana Suan Wuji untuk menerobos penghalang pertahanan dikalahkan. Tapi dia tidak terlalu senang untuk waktu yang lama. Saat ini dia hanya bisa memaksakan senyum. Pada saat ini, mustahil baginya untuk diam-diam mengambil harta karun itu. Adapun tinggal di sini selama 10 tahun, itu benar-benar lelucon bagi Lin Ming. Bahkan jika dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan akar naga nirvana dengan tinggal di sini selama 10 tahun, dia sama sekali tidak menginginkannya. Untungnya, Lin Ming tidak perlu khawatir untuk pergi. Kurang dari 5 mil jauhnya, ada susunan transmisi yang ditempatkan dengan nyaman. Arai transmisi ini berada di lokasi rahasia, Suan Wuji kemungkinan besar tidak tahu tentang itu. Jika tidak, dia pasti akan memilih susunan transmisi itu untuk melarikan diri di masa depan. Itu lebih dekat dan jauh lebih aman. Bagi Lin Ming, masalahnya tidak hilang. Masalahnya adalah, setelah dia melakukannya, bagaimana dia akan menangani Lei Jingtian. Jika dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya, maka hasilnya tidak akan berubah. Setelah sampai ke langkah ini, Lin Ming memiliki fantasi samar bahwa dia bisa mendapatkan akar naga nirvana, tidak peduli seberapa kecil harapan yang dia miliki. Tapi, tidak peduli seberapa banyak dia secara logis memikirkannya, tidak ada kesempatan baginya. Kerumunan orang tua penghancur kehidupan ini telah hidup untuk waktu yang lama. Mereka cerdas, kuat, dan jauh lebih tanggap.
ingin bergumul dengan mereka untuk mendapatkan harta terlalu sulit. Suan Wuji berkata, menerobos formasi susunan ini mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Jangan terlalu terburu-buru. Karena setiap orang telah menghabiskan banyak tenaga, mari kita istirahat selama sehari dan memulihkan diri kita ke kondisi prima. 24 jam kemudian, kita akan menggabungkan kekuatan kita dan menghancurkan susunan ini. Petik 2. Saat Suan Wuji selesai berbicara, dia pindah ke samping dan mulai bermeditasi. Dalam mencoba menghancurkan formasi Arai beberapa saat yang lalu, dia telah menghabiskan banyak kekuatan. Nanyun Wang dan kepala biara White Brow juga pindah ke suatu tempat untuk memulihkan kondisi mereka. Adapun pembangkit tenaga penghancur kehidupan lainnya, beberapa dari mereka mulai bermeditasi, beberapa menganggur, dan beberapa bahkan mencoba menguji keberuntungan mereka untuk mencari tanaman obat yang lebih banyak. Pernah ada beberapa yang memiliki sedikit pemahaman tentang formasi Arai dan mulai mempelajari formasi Arai kuno yang menutupi akar naga nirvana dengan sangat senang. Semua orang penasaran, siapa yang akan melewatkan kesempatan untuk mempelajari formasi susunan kuno. Selain itu, bagaimana jika mereka dapat menemukan cara untuk membukanya? Dalam pikiran mereka hanya dikunci di luar pintu. Mereka tidak memiliki kuncinya, tetapi mereka masih bisa mengambil kabel dan mengotak-atik kuncinya. Mungkin mereka bisa mengambil kesempatan untuk membukanya. Tentu saja, dalam pandangan Lin Ming ini tidak mungkin. Kemungkinan ini cukup kecil untuk diabaikan. Dia sudah menemukan metode untuk membuka formasi susunan utara dan selatan, dan diam-diam berdiri tidak terlalu jauh, tampak seolah-olah dia sedang diam. Orang tua penghancur kehidupan ini dengan cepat menyebar. Beberapa dari mereka bahkan hampir berada di luar jangkauan taman obat Kaisar Iblis. Lin Ming dengan santai melihat sekeliling. Dia berencana untuk pergi ke tempat di ingatan Kaisar Iblis di mana susunan transmisi tersembunyi berada. Dia tidak ingin situasi terjadi di mana susunan transmisi tidak berfungsi atau tidak digunakan. Dia akan bergerak ketika dia mendengar suara "Ci" yang tiba-tiba menusuk, diikuti oleh teriakan, dan langsung terkejut dan terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Orang tua penghancur kehidupan lainnya juga segera berdiri. Suan Wuji melihat ke arah suara, cahaya kompleks bersinar di matanya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Episode ke-492, dengan judul Tungku Peleburan Kosmik, langsung ke dalam alurnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tua itu mengulurkan tangan dengan persepsi mereka, tetapi tidak dapat mendeteksi apapun. Dari suara beberapa saat yang lalu, apapun yang terjadi hanya 2 atau 3 mil jauhnya. Meskipun indera mereka ditekan di dunia ini, mereka masih dapat menyelidiki jarak ini dengan jelas. Tapi sebenarnya mereka tidak merasakan apapun. Ini sangat tidak biasa bagi rekan-rekan penghancur kehidupan lama ini. Mari kita lihat. Semua orang tua langsung berangkat. Suan Wuji juga berdiri. Dibandingkan dengan orang lain, dia tampak jauh lebih tenang dan tidak terpengaruh. Dia dengan dingin menepuk kotoran dari pakaiannya dan juga menuju. Jarak 2 hingga 3 mil itu terlintas dalam sekejap mata. Ketika mereka sampai di tempat menangis, semua orang takjub saat menemukan bahwa di tepi taman obat ada sebuah gua raksasa. Gua itu terletak di bawah bukit yang tampak biasa. Saat semua orang mendekati gua ini, semburan gelombang panas yang bergolak mengepul di atas mereka, membentuk kontras yang tajam dengan dingin yang ekstrim yang datang dari taman obat Kaisar Iblis. Saat hawa dingin dan panas bercampur, meskipun semua yang hadir adalah master, itu tetap membuat mereka merasa tidak nyaman. Gua ini mampu melindungi dari persepsi. Seorang seniman bela diri South Sea Demon Regent berkata, jika tidak demikian, mereka pasti sudah menemukan gua ini. Ini adalah
Saat patriark klan naga banjir hitam berjalan ke dalam gua, dia tiba-tiba terguncang setelah melihat pemandangan di dalam. Ruang di dalam gua sangat besar. Itu memiliki radius ratusan kaki, dan di tengah ruangan ada tungku pil raksasa setinggi 30 kaki. Tungku pil ini dikelilingi oleh 8 tiang merah menyala, dan tiang api ini memiliki ukiran patung naga bertanduk di dalamnya. 8 naga bertanduk mengarahkan mulut lebar mereka ke tungku pil. Gelombang energi berwarna merah menghembuskan napas dari patung, menyelimuti tungku pil dan menciptakan gambar seperti fajar yang terbit. Tungku pil setinggi 30 kaki itu kira-kira sama dengan tinggi 4 pria yang berdiri di atas satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming pernah melihat tungku pil yang begitu besar. Di permukaan tungku pil, ada banyak desain dan relief rumit yang diukir di dalamnya. Di antaranya adalah bagan langit dan bumi, dengan desain gagak emas merah di tengahnya. Relief pada tungku pil tampak kasar, tetapi jika dilihat dengan hati-hati, mereka bisa merasakan aura kuno, tak terbatas, energi buas dan primal yang mengalir keluar. Hal-hal yang diukir pada tungku ini bukanlah gambar, melainkan dunia nyata. Harta karun teratas. Semua orang tua yang hadir adalah individu yang berpengetahuan. Hanya dengan melihat, mereka dapat menentukan bahwa tungku pil raksasa ini adalah harta yang luar biasa. Sangat mungkin ini adalah harta yang sangat berharga bagi Kaisar Iblis. Mereka tidak dapat membedakan apa peringkat tungku pil ini, dan itu karena mereka belum pernah berhubungan dengan harta karun peringkat tinggi sebelumnya. Tapi, mereka bisa tahu bahwa bahkan jika tungku ini ditempatkan di seluruh benua tumpahan langit, itu pasti akan menjadi harta karun. Tungku peleburan kosmik benar-benar ada di sini. Saat Xuan Yuqi melihat tungku pil ini, dia mengirim transmisi suara esensi sejati yang samar ke Xuan Wuji. Sayangnya, kita bahkan tidak bisa mendapatkan akar naga nirvana sekarang, apalagi tungku peleburan kosmik ini. Jika kita bisa mendapatkan Cosmic Melting Furnace, maka Nirvana Dragon Root tidak akan terlalu penting. Haha, ini adalah tungku ilahi pertama dari Sky Spill Continent. Tidak mungkin bagi kami untuk merebut sesuatu seperti ini. Tapi, mungkin ada kesempatan kecil bagi kita untuk mengambil beberapa harta karun di dalamnya. Pada akhirnya, tungku peleburan kosmik adalah tungku pil, tetapi juga dianggap sebagai harta karun atribut api. Harta pada tingkat itu secara alami tidak akan dianggap berharga sebagai bahan surgawi seperti akar naga nirvana. Namun, nilai berharga dari Cosmic Melting Furnace tidak hanya terletak pada tungku, melainkan harta dan pil yang terkandung di dalamnya. Surat Kaisar Iblis tidak menyebutkan jenis harta apa yang ada di dalamnya, tapi tanpa diragukan lagi itu sangat berharga. Dengan santai mengeluarkan salah satu dari ini akan memulai pertempuran berdarah di dalam benua tumpahan langit. Namun, jika seseorang ingin mendapatkan Cosmic Melting Furnace, mereka harus melewati 8 naga jade Light Array yang melindunginya. Surat Kaisar Iblis tidak memberikan petunjuk tentang bagaimana melewati formasi susunan ini. Formasi susunan Taman Obat Kaisar Iblis hanya mampu bertahan. Jika seseorang tidak bisa memecahkannya, maka hal terburuk yang akan terjadi adalah akar naga nirvana akan tetap tidak terjangkau. Tapi, 8 naga jade Light Array yang mengelilingi Cosmic Melting Furnace sebenarnya adalah array pembunuhan yang sebenarnya. Satu kesalahan berarti kematian. Ini, saat Patriark klan naga banjir hitam melihat abu di tanah, firasat muncul di dalam dirinya. Dia dengan cepat menoleh untuk melirik klan di belakangnya, dan hatinya hancur saat dia menghitung mereka. Sesaat yang lalu, karena teriakan itu, semua seniman bela diri telah berlari ke gua ini. Tapi klan naga banjir hitamnya benar-benar kehilangan tetua ketujuh. Tanpa kesalahan, abu di tanah ini adalah abu dari tetua ketujuh klan naga banjir hitam.
Old Seven, patriark klan naga banjir hitam merasakan sakit yang menyengat di hatinya, dan akhirnya menghela nafas. Dia mengeluarkan kotak giok dan dengan lambaian tangannya, mengumpulkan abu dengan esensi aslinya, menerimanya sepenuhnya ke dalam kotak giok dan kemudian menempatkannya kembali ke cincin spasialnya. Dalam sekejap, pembangkit tenaga Life Destruction tahap pertama telah lenyap. Di Realm of the Gods, keberadaan pembangkit tenaga penghancur kehidupan sama sekali bukan apa-apa. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Pengejaran keberuntungan seringkali menyebabkan kematian. 7 tua dari klan naga banjir hitam ini tidak diragukan lagi adalah orang pertama yang menemukan tungku peleburan kosmik. Pada saat itu, pikirannya pasti adalah dia dapat mengambil tungku ini sendiri, dan menyimpannya sebagai miliknya. Seorang master penghancur kehidupan tahap pertama pasti mengalami banyak hal untuk mencapai tahap itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui bahaya di sekitar tungku peleburan kosmik ini? Namun, mereka telah dibutakan oleh keserakahan. Meski tahu itu berbahaya, mereka tetap memutuskan untuk mengambil risiko. Hasil dari ini adalah bahwa mereka sekarang tidak lebih dari abu di tanah. Adapun pembangkit tenaga penghancur kehidupan lainnya, mereka semua melihat ke tungku peleburan kosmik dan merenung, melamun. Setelah melihat nasib orang lain, mereka bahkan lebih berhati-hati. Lin Ming berdiri di antara kerumunan, memilah-milah kenangan yang tidak lengkap. Fragmen jiwa Kaisar Iblis kedua memiliki sedikit ingatan tentang tungku peleburan kosmik. Dia hanya bisa mengingat dengan samar bahwa ada tungku yang sangat berharga di dalam istana kekaisaran Dewa Iblis. Mengenai di mana tungku ini berada atau betapa berharganya tungku itu, dia tidak dapat mengingatnya. Lin Ming memiliki beberapa kenangan samar dari 8 naga jade cahaya arai ini, tetapi mengandalkan hanya kenangan kabur ini untuk menerobos arai tidak akan mudah. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi melirik keluar gua. Pada saat ini, dia terkejut melihat bahwa tidak ada satu orang pun yang tersisa di Taman Obat Kaisar Iblis, semua orang berkumpul di Cosmic Melting Furnace. Lin Ming segera memiliki ide impulsif untuk membuka formasi susunan di dalam Taman Obat Kaisar Iblis, tetapi ketika dia memikirkannya lagi, dia menolak gagasan itu. Formasi susunan kuno di Taman Obat terlalu dekat. Juga, keributan dari membuka formasi arai tidak akan kecil. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikan ini dari teman-teman penghancur kehidupan lama ini. Lin Ming terus-menerus memikirkan banyak kemungkinan, tetapi akhirnya harus menolak semuanya. Pada saat ini, Penatua Wilayah Iblis Laut Selatan mengeluarkan penjaga zombie. Dia menunjuk ke Cosmic Melting Furnace dan berkata kepada penjaga zombie, "Pergi." Mata langsung penjaga zombie itu berkedip dengan lampu merah, dan itu berjalan ke Cosmic Melting Furnace tanpa takut mati. Semakin dekat ke tungku pil, semakin tinggi suhunya. Ketika penjaga zombie berada sekitar 100 kaki jauhnya, itu seperti berada di dalam tungku itu sendiri. Gelombang panas yang mengepul menghantam penjaga zombie, menciptakan suara cici-cici. Saat penjaga zombie mencapai jarak 50 kaki, itu baru saja akan melangkah ke platform tempat 8 tiang naga melingkar berada. Pada saat ini, lampu merah menyala, menyerang penjaga zombie. Hanya ada suara berderak saat penjaga zombie dikirim terbang mundur, langsung berubah menjadi abu. Dengan ini, semua orang bisa memahami bagaimana tetua klan naga banjir hitam telah meninggal. Hehe, seorang tetua penghancur kehidupan dari sekte yang lebih kecil tertawa dengan mencela diri sendiri. Dia berbalik dan pergi. Arai 8 naga giok cahaya ini bahkan lebih menakutkan daripada formasi susunan kuno yang melindungi akar naga nirvana. Dia cukup menyadari betapa dia mampu. Bagaimanapun, tungku pil ini tidak ada hubungannya dengan orang seperti dia. Dia tidak punya alasan untuk ikut bersenang-senang.
Jika dia diserang oleh gelombang kejut dari lampu merah itu dan terbunuh, maka itu benar-benar ketidakadilan. Ketika penatua penghancur kehidupan ini pergi, banyak sesepuh lain dari sekte kecil ragu-ragu sejenak, dan kemudian mulai mundur dengan tenang. Mereka kembali ke tepi sungai untuk mencari lebih banyak tanaman obat. Meskipun hampir setiap ramuan telah dipetik setelah beberapa kali penyapuan, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika mereka bisa menemukannya, itu tidak akan seberharga itu. Tapi, kekayaan sekte mereka tidak sebanding dengan sekte kelas 5, dan bahkan jauh dari Divine Phoenix Island. Mereka tentu saja harus berhati-hati dalam hal ini. Saat sesepuh dari beberapa sekte kecil pergi, Nanyun Wang dan kepala biara White Brow tetap berada di dekat Cosmic Melting Furnace. Jelas, mereka memiliki beberapa desain pada harta karun ini. Nanyun Wang hanya bisa melirik Xuan Wuji. Mata Xuan Wuji tertutup. Udara, lakukan seperti yang Anda inginkan, datang darinya. Nanyun Wang tidak bisa menahannya. Pencuri tua Xuan, kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu tahu ini ada di sini sebelumnya. Xuan Wuji membuka matanya dan perlahan berkata, orang tua ini secara alami tahu bahwa ini ada di sini. Tapi, lelaki tua ini juga menyadari kekuatannya sendiri. Nanyun, izinkan saya menasihati Anda secara gratis. Jika kamu tidak ingin mati, maka jangan repot-repot punya ide tentang Cosmic Melting Furnace ini. Seekor ular rakus bisa saja memakan dirinya sendiri sampai mati. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar datang ke sini, mereka masih tidak akan bisa menggerakkan kompor ini. Petik 2. Jarang bagi Xuan Wuji untuk mengatakan kebenaran yang jujur. Dia pasti tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada Nanyun Wang. Namun, dia juga membutuhkan dia dan kepala biara White Brow untuk membantunya dalam membuka penghalang pertahanan. Jika Nanyun Wang meninggal di sini, maka dia khawatir akan memakan waktu 100 tahun untuk membuka formasi susunan kuno di Taman Obat. Jadi tungku ini disebut tungku peleburan kosmik. Nanyun Wang menjilat bibirnya, matanya berkedip dengan sentuhan keserakahan dan keengganan untuk menyerah. Meskipun dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Xuan Wuji sebagian besar benar, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa tetap tidak tergerak setelah melihat harta berharga ditempatkan di depan mereka. Setelah dupa waktu, sesama penghancur kehidupan tua mengeluarkan boneka lain dan menggunakannya untuk mendekati tungku peleburan kosmik dengan hati-hati. Hasilnya, wayang kedua ini juga ikut terbakar menjadi abu. Dengan dua tes ini, semua orang menemukan aturan dari Eight Dragon Jade Light Array. Selama seseorang tidak melangkah ke platform tempat mereka berada, maka mereka tidak akan diserang oleh lampu merah itu. Pada saat ini, kepala biara White Brow tiba-tiba pindah. Dia meletakkan tongkatnya, melepaskan jubahnya, dan kemudian perlahan berjalan ke Cosmic Melting Furnace. Saat semua orang melihat ini, mata mereka membelalak. Meskipun situasinya sudah dijelaskan dengan jelas di depan mereka, kepala biara White Brow masih memutuskan untuk mencoba. Dia pasti memiliki beberapa metode untuk diandalkan. Xuan Wuji bahkan lebih waspada. Kedua matanya tidak berkedip, karena tangannya yang berada di belakang sekarang terkulai dengan longgar, ekspresinya dipenuhi dengan keraguan dan kewaspadaan. Episode ke-493, dengan judul Lampu Merah yang Mengerikan. Langsung ke dalam alurnya. Xuan Wuji pasti ingin mendapatkan Cosmic Melting Furnace. Namun, surat Kaisar Iblis tidak berisi catatan dari arai cahaya 8 naga giok yang mengelilingi tungku peleburan kosmik. Satu-satunya pilihan Xuan Wuji adalah menekan keserakahan yang meningkat di dalam hatinya. Awalnya, dia berpikir untuk menggunakan Cosmic Melting Furnace ini untuk mengadu semua orang satu sama lain, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menembus penghalang yang menjaga Nirvana Dragon Root, dia harus menyerah pada garis pemikiran itu. Namun,
Saat dia melihat Abbot Whitebrow bergerak menuju Cosmic Melting Furnace, Suan Wuji mulai waspada. Jika tidak ada yang bisa mendapatkan Cosmic Melting Furnace, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tetapi jika Abbot Whitebrow memiliki metode untuk membuka Cosmic Melting Furnace dan sebuah harta karun muncul, dia akan merebutnya di sana dan kemudian. Harta apapun itu, tidak akan lebih buruk dari akar naga nirwana. Kepala biara Whitebrow perlahan berjalan. Setelah setiap langkah, dia akan mengambil 10 napas penuh waktu sebelum mengambil napas berikutnya. Pada saat yang sama, dia memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Lingkaran cahaya keemasan yang menyala-nyala mengelilinginya, dipenuhi dengan segel Buddha samar yang berputar-putar. Ini adalah teknik Buddha rahasia, tubuh berlian Vajra. Seni bela diri Buddha berfokus pada keuletan dan pertahanan yang ekstrim. Tapi, mereka relatif lemah dalam serangan. Kali ini, kepala biara Shirohige menunjukkan teknik pertahanan yang kuat dari seni bela diri Buddha hingga batasnya. Tapi bisakah pertahanan seperti itu memiliki kemungkinan untuk melawan lampu merah yang menusuk itu? Pertanyaan ini memenuhi pikiran semua orang. Di masa lalu, tetua istana kekaisaran Dewa Iblis adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Jadi, 8 naga jade Light Arai ini seharusnya bisa melukai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar juga. Namun, puluhan ribu tahun telah berlalu. Kekuatan Eight Dragon Jade Light Arai pasti telah melemah dengan jumlah yang sangat besar. Karena itu, cahaya fajar kemerahan semacam ini seharusnya tidak terlalu menakutkan. Kepala biara Whitebrow tiba tidak jauh dari platform yang berisi tiang naga melingkar. Jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan mengaktifkan serangan dari 8 naga jade Light Arai. Kepala biara Whitebrow menutup matanya, merasakan aliran energi di seluruh formasi susunan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, telapak tangannya mengarah ke depan. Segel telapak tangan Buddha cerah. Dengan ledakan keras, hantu Buddha emas besar muncul di belakang kepala biara Whitebrow. Buddha besar itu menggerakkan tangannya, telapak tangan raksasa membentang ke arah tungku peleburan kosmik. Segel telapak tangan Buddha cerah. Ini adalah kemampuan tertinggi dari teknik suci tertinggi kuil Zen Agung, mantra Zen Agung. Sulit untuk dipelajari dan sulit dikendalikan, tetapi mereka yang melakukannya akan memiliki kekuatan yang besar. Tangan raksasa yang terbentuk dikatakan mampu mengaduk laut, mengguncang bumi, menguasai langit, bahkan mencabut bintang dan bulan dari langit. Keledai botak tua ini benar-benar ular yang licik. Suan Wuji mengutuk. Jelas, Abbot Whitebrow telah menemukan bahwa dia tidak akan mengaktifkan formasi Arai selama dia tidak menginjak platform dengan platform giok melingkar. Kemudian, selama dia tidak menginjakkan kaki di peron dan menggunakan teknik Buddha rahasianya untuk mengambil benda dari kejauhan, tidak akan ada masalah. Jika monyet botak tua ini telah membudidayakan segel telapak tangan Buddha cerah menuju kesempurnaan, maka dia mungkin benar-benar bisa memindahkan tungku peleburan kosmik. Kulit Suan Wuji berubah. Jika Whitebrow tidak bisa mengambil harta karun itu, maka itu tidak masalah. Tetapi jika dia melakukannya, apa yang harus dia lakukan? Dia bahkan belum mendapatkan akar naga nirvana. Jika ada perselisihan dalam aliansi di sini, maka itu sama dengan menyerah pada akar naga nirvana. Tetapi jika Whitebrow mendapatkan harta karun itu juga tidak baik. Tidak diketahui apakah dia bisa mendapatkan akar naga nirvana atau tidak, tapi harta ini sudah ada di tangan. Jika itu adalah materi surgawi, maka tidak perlu disebutkan nilainya. Itu tidak akan kurang langka atau berharga dari akar naga nirvana. Jika itu adalah harta karun ofensif atau defensif, maka meskipun nilainya akan lebih rendah, itu masih dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam jangka pendek. Dalam waktu dekat,
itu akan memberi White Brow keuntungan besar dalam bersaing untuk akar naga nirvana. Meskipun Suan Wuji adalah orang yang sangat berhati-hati dan bijaksana, dia tidak dapat memikirkan tindakan balasan yang sangat mudah dalam situasi yang begitu rumit. Pada saat ini, hantu telapak tangan Buddha emas raksasa itu telah menabrak Cosmic Melting Furnace. Meskipun Abbot White Brow tidak mengolah segel telapak tangan Buddha cerah menuju kesempurnaan, dia masih dapat dengan mudah menghancurkan puncak gunung dari jarak 10.000 kaki. Dan Abbot White Brow hanya berjarak 40 hingga 50 kaki dari Cosmic Melting Furnace. Kekuatan menggunakan Bright Buddha Palm Seal pada jarak sedekat itu bisa dibayangkan. Jika itu bukan tungku peleburan kosmik melainkan tungku pil langkah bumi yang normal, maka serangan dari Abbot White Brow ini bisa memutarnya menjadi potongan-potongan. Telapak tangan emas besar melilit tungku peleburan kosmik, mencoba mengangkatnya. Kepala biara White Brow ingin mengambil seluruh tungku. Bermimpilah. Suan Wuji mencibir. Keledai botak tua ini terlalu rakus. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tungku peleburan kosmik adalah miliknya untuk diambil? Dia bahkan ingin mengambil semuanya. Orang tua ini benar-benar lebih rakus daripada ular. Benar saja, saat telapak tangan besar melilit tungku peleburan kosmis, tungku itu sepenuhnya diam. Malahan, wajah Abbot White Brow memerah. Jelas sekali, dia berusaha keras. Abbot White Brow mengerutkan kening dan kemudian memindahkan telapak tangan ke hal terbaik berikutnya. Dia menggenggam tutup Cosmic Melting Furnace. Tungku peleburan kosmik memiliki 3 kaki dan 2 pegangan. Tutupnya bulat dan juga diukir dengan gambar gagak emas. Saat Abbot White Brow meraihnya, terdengar suara benturan keras seperti bel pagi dibunyikan. Tutup yang sangat berat itu benar-benar mulai bergetar. Meskipun itu hanya getaran yang sangat kecil, itu cukup untuk mengubah corak semua orang yang hadir. Ini mengguncang. Sebelum ini, semua sesepuh tertinggi dari dekat telah menggunakan gerakan mereka yang paling kuat dalam upaya untuk menerobos formasi susunan kuno yang mempertahankan akar naga nirvana. Tapi, mereka tidak dapat membuat kemajuan sedikit pun. Ini telah menyebabkan ide ditanamkan di hati semua orang bahwa tidak ada apapun di istana kekaisaran Dewa Iblis yang bisa disentuh. Tapi sekarang, Abbot White Brow benar-benar menyebabkan tutup tungku peleburan kosmik bergerak, itu memenuhi semua orang dengan harapan. Saat kepala biara White Brow melihat ini, sebuah cahaya melintas di matanya. Dia memutar mantra Zen Agung secara ekstrim, tulangnya mengeluarkan suara yang meletup. Bangkitlah untukku. Kepala biara White Brow berteriak keras, dan pembuluh darah biru menonjol dari dahinya. Telapak tangan Buddha emas tampaknya terwujud menjadi kenyataan pada saat itu, dengan kuat menggenggam tutup tungku peleburan kosmik dan menariknya ke atas. Pada saat tutupnya bergetar, Cosmic Melting Furnace tiba-tiba mengeluarkan suara seperti naga yang mengaum. Itu adalah seruan resonan yang menembus ke langit, gemuruh guntur yang bergema di seluruh dunia. Gelombang tekanan besar menimpa semua orang. Semua tetua tertinggi penghancuran kehidupan dipaksa mundur oleh tekanan ini, hati mereka dipenuhi ketakutan dan kengerian. Dalam sepersekian detik itu, mereka bisa merasakan energi liar yang sangat besar keluar dari Cosmic Melting Furnace. Seolah-olah tungku peleburan kosmik berisi dunia yang luas, dan tutup itu hanyalah pintu menuju dunia tanpa akhir ini di mana misteri tak terbatas dan tak terbatas disegel. Saat tutupnya bergetar, 2 cahaya merah dan biru bersinar keluar, diikuti oleh raungan naga lainnya. Kedua lampu merah dan biru seukuran kepalan tangan ini berputar-putar di udara. Apa itu? Saat semua orang melihat cahaya merah dan biru ini, mereka waspada, mata mereka terpaku pada objek ini. Cahaya merah tampak seperti cairan merah pekat, tidak berbeda dengan darah.
Agar benda ini tetap berada di tungku peleburan kosmik selama puluhan ribu tahun dan agar darah tidak mengering, nilainya bisa dibayangkan. Adapun cahaya biru itu membungkus pil berwarna biru. Gelombang energi sedingin es terpancar dari pil. Sulit membayangkan bahwa benda dingin yang membekukan bisa ada di dalam panas terik tungku. Ini adalah beberapa sesepuh penghancur kehidupan dengan indera tajam langsung menyadari apa energi dingin es kuno ini. Energi dari puluhan ribu tahun yang lalu ini 80 hingga 90% mirip dengan akar naga nirvana. Mungkinkah pil biru ini adalah obat yang dimurnikan dengan akar naga nirvana? Akar naga nirvana sudah menjadi harta yang menantang surga. Jika lebih banyak bahan surgawi ditambahkan dan dimurnikan lebih lanjut menjadi pil, efek macam apa yang bisa dimilikinya? Mungkinkah itu benar-benar mencuci sumsum seseorang, atau bahkan menyebabkan seseorang secara langsung melewati tahapan penghancuran kehidupan? Jika demikian, maka tidak akan sulit sama sekali untuk berkultivasi selama beberapa ratus tahun lagi dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Saat semua orang menyadari ini, pikiran mereka menjadi panas dan berapi-api. Jika Nirvana Dragon Root adalah harta yang mereka impikan, maka Cosmic Melting Furnace ini sudah cukup untuk membuat gila dan kehilangan semua alasan rasional. Beberapa tetua penghancuran kehidupan tidak bisa membantu tetapi bergerak maju beberapa langkah. Tetapi di sisi kuil Zen Agung, seorang biksu berkepala besar tiba-tiba melompat keluar, seluruh tubuhnya berderak dengan suara letupan. Hantu Buddha emas besar juga muncul dari belakangnya, hanya jauh lebih kabur daripada yang dibentuk kepala biara White Brow. Kakak magang senior, aku akan membantumu. Ekspresi biksu berkepala besar bersinar dengan keserakahan yang gila. Telapak tangannya rata saat dia menembaknya, dan telapak tangan emas besar menjangkau ke arah dua lampu merah dan biru. Tetapi pada saat ini, ada sesuatu yang berubah. Di atas peron, 8 tiang naga yang melingkar bergetar, dan kemudian banjir lampu merah keluar. Sow. Cahaya fajar merah melesat dengan kecepatan yang sulit dibayangkan. Kulit kepala biara White Brow segera berubah dan dia buru-buru mundur. Pada saat yang sama, telapak tangannya membanting ke bawah. Segel telapak tangan Buddha cerah menghantam lampu merah, tetapi dalam sekejap, lampu merah itu langsung menembus segel telapak tangan Buddha cerah yang berada di alam dekat kesempurnaan. Ah! Kepala biara White Brow meraung. Tubuhnya meliuk-liuk, berputar pada sudut yang luar biasa di udara. Lampu merah akhirnya mendesis melewati dada kanan abot White Brow. Teknik Buddha rahasianya, tubuh berlian Vajra, langsung meledak. Dada kanan abot White Brow hangus hitam. Namun, orang lain tidak memiliki kultivasi seperti yang dilakukan kepala biara White Brow, mereka benar-benar tidak berdaya melawan cahaya merah yang cepat ini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Adapun biksu berkepala besar yang membantu kepala biara White Brow mengambil harta, lampu merah langsung menembus kepalanya. Dengan suara berkedip ringan, tubuh bagian atas biksu berkepala besar itu langsung berubah menjadi abu. Yang tersisa hanyalah dua kaki gemuk yang tertancap di tanah seperti lobak. Tapi beberapa sinar lampu merah masih menyala. Dua dari mereka secara acak menyapu menuju pembangkit tenaga penghancur kehidupan yang paling dekat dengan Cosmic Melting Furnace. Tanpa penundaan, orang-orang bahkan tidak bisa berteriak sebelum mereka langsung dibakar menjadi abu. Dalam sekejap mata, 4 pembangkit tenaga penghancur kehidupan mati dengan kejam. Adapun tahap ketiga Life Destruction abot White Brow, yang kekuatan pertahanannya jauh melampaui semua orang yang hadir, dia juga terluka parah. Bang! Kepala biara White Brow menabrak tanah. Sisi kanannya telah hangus hitam, dan wajahnya putih, keringat mengucur di atasnya. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Akhirnya, beberapa warna kembali ke wajahnya.
Saat semua orang melihat ini, mereka terdiam total, keringat dingin menetes di punggung mereka. Sesaat yang lalu, jika mereka juga secara tidak sadar mendekat beberapa langkah karena keserakahan mereka, maka mereka juga akan mengalami nasib yang sama. Ini terlalu menghebohkan. Episode ke-494 dengan judul Membuka Arai Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Bahkan kepala biara Whitebrow, penatua tertinggi penghancur kehidupan tahap ketiga yang mengembangkan teknik-teknik suci Buddha yang menakjubkan, hampir mati dalam kematian yang menyedihkan. Jika itu adalah mereka, maka tidak ada keberuntungan yang akan membantu mereka melarikan diri. Jika mereka tidak memiliki kekayaan untuk menikmati harta itu, maka harta itu tidak berharga bagi mereka, tidak peduli seberapa langka dan berharganya itu. Para tetua penghancur kehidupan mulai bergerak menuju pintu masuk gua. Gua ini terlalu berbahaya bagi mereka. Jika ada kecelakaan dan lampu merah menyala pada mereka, itu benar-benar akan menjadi hari kematian mereka. Mereka tidak mampu berjudi seperti itu. Belum lagi banyak dari mereka yang dianggap tulang punggung sekte mereka. Jika mereka binasa di sini, maka sekte mereka akan berada dalam posisi berbahaya. Dengan demikian, lebih dari selusin tetua penghancur kehidupan segera meninggalkan gua. Mereka telah membuat keputusan bahwa meskipun ini adalah harta yang dapat mereka makan dan gunakan untuk naik ke alam dewa, dan bahkan menjadi abadi, mereka tetap tidak akan mencoba untuk menyentuhnya. Xuan Wuji dengan tenang mundur kembali ke pintu masuk gua. Apa yang dia kembangkan adalah seni iblis. Meskipun dia memiliki kekuatan ofensif yang besar, kekuatan pertahanannya kurang. Jika lampu merah dari beberapa saat lalu datang mengejarnya, bahkan jika dia tidak bisa menjamin dia akan bisa memblokirnya. Nanyun Wang ragu-ragu sejenak dan juga mundur beberapa langkah. Tapi pada akhirnya dia belum mau meninggalkan gua. Dia juga menginginkan obat ilahi ajaib yang dimurnikan dengan akar naga nirvana. Selama dia bisa mendapatkannya, maka menyeberangi sungai mematikan yang dikenal sebagai tahap penghancuran kehidupan itu tidak akan sulit sama sekali. 8 naga-naga cahaya Arai ini benar-benar menakutkan. Tapi bukankah melewati tahap bencana penghancuran kehidupan juga menakutkan? Batas penghancuran kehidupan benar-benar merupakan ujian penderitaan dan ketahanan yang tak ternilai pada pikiran dan jiwa seorang seniman bela diri. Jika mereka melewatinya, maka mereka bisa menjadi kaisar tak tertandingi yang hidup selama 10.000 tahun. Tapi, jika gagal, mereka juga bisa berubah menjadi abu yang lenyap bersama angin. Nanyun Wang memiliki ambisi yang sangat besar. Di antara sebagian besar sesepuh yang hadir, kebenarannya adalah bahwa mereka telah menyelesaikan rencana darurat mereka untuk mati di alam penghancuran kehidupan. Tapi Nanyun Wang tidak mau. Jika dia tidak ingin menghadapi kemungkinan gagal melewati penghancuran kehidupan ketika saatnya tiba, maka satu-satunya pilihannya adalah menghadapi cahaya merah yang menakutkan dari 8 naga cahaya Giok Arai. Akar naga nirvana tidak diragukan lagi, jauh lebih aman. Tapi, formasi susunan kuno yang melindunginya terlalu kuat, siapa yang tahu kapan itu akan rusak. Sebagai perbandingan, meskipun tungku peleburan kosmik jauh lebih berbahaya, setidaknya dia telah melihat harta karun di dalamnya. Selalu ada secercah harapan. Karena banyak sesepuh perlahan meninggalkan gua satu demi satu, Lin Ming sebenarnya berdiri di sudut gua, dengan tenang menatap arai cahaya naga 8 giok ini. Dia telah menemukan sejumlah cara untuk mendekati tungku. Misalnya, tempat dia berdiri sekarang adalah hasil dari meditasinya tentang ini. Posisi dia berdiri telah dipilih dengan cermat. 8 naga jade Light Arai hanya akan secara aktif menyerang penyusup yang mendekat dalam jarak 100 kaki dari Cosmic Melting Furnace. Jika satu lebih jauh, mereka hanya akan menderita lampu merah yang tumpah. Adapun tempat di mana Lin Ming berdiri, itu adalah sudut mati di mana lampu merah tidak bisa.
mencapai. Selama dia tetap tidak bergerak di sana, tidak mungkin cahaya merah itu menyentuhnya. Fragmen jiwa kedua Kaisar Iblis memiliki beberapa ingatan yang tidak lengkap tentang arai cahaya 8 naga giok. Lin Ming terus-menerus merenungkan ini menggunakan pengetahuan yang dia miliki tentang formasi arai kuno, mengisi celah itu sendiri dan menyimpulkan apa yang hilang. Lin Ming yakin bahwa dengan kurang dari 1/4 jam, dia akan dapat membuka arai cahaya 8 naga giok. Namun, kenyataannya adalah bahwa Lin Ming juga tahu bahwa bahkan jika dia berhasil menerobos arai, itu tidak berguna. Dia tidak memiliki kekuatan abot White Brow. Jika dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa membuka tutup tungku peleburan kosmik, bahkan jika dia bisa berdiri tepat di sebelahnya. Tapi, tidak peduli betapa putus asa itu, Lin Ming memutuskan bahwa dia pertama-tama akan memahami bagaimana formasi arai beroperasi dan kemudian memikirkan apakah dia dapat menggunakan informasi ini atau tidak. Mundur selangkah, dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta di dalam Cosmic Melting Furnace, dia mungkin masih bisa menggunakan 8 naga jade Light Arai untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Xuan Wuji memutuskan untuk mengejarnya dan membunuhnya, maka dia akan melarikan diri ke arai 8 naga cahaya giok. Memikirkan hal ini, Lin Ming melirik Xuan Wuji. Setelah menyadari di mana Xuan Wuji berdiri, pikirannya tiba-tiba bergerak. Xuan Wuji sekarang berdiri di luar gua. Mungkin dia bisa. Lin Ming juga pernah memikirkan pendekatan ini. Namun, pada saat itu Xuan Wuji dan semua orang telah berkumpul di sekitar akar naga nirvana. Lin Ming sama sekali tidak punya kesempatan. Tapi sekarang, perhatian semua orang telah bubar. Xuan Wuji, Nanyun Wang, dan Kepala Biara White Brow, 3 guru besar di sini, telah mengalihkan perhatian penuh mereka ke tungku peleburan kosmik. Memikirkan susunan transmisi yang telah dia ganggu, rencana gila mulai terbentuk di benak Lin Ming. Awalnya, selama perjalanan ke Istana Kekaisaran Dewa Iblis, hampir 30 orang tua penghancur kehidupan telah datang. Tapi sekarang, hanya tersisa 20. Orang-orang tua yang telah meninggal itu semuanya adalah penguasa tanah mereka. Hanya menyebut nama mereka membawa kekaguman sekte mereka dan teror musuh mereka. Namun, bahkan keberadaan di level ini hanya sekejap dari kematian di dalam Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan bahaya di sini. Pada saat ini, di luar gua, beberapa sesepuh yang beruntung selamat telah memilih tempat untuk mulai bermeditasi dan memulihkan kondisi mereka. Beberapa dari mereka yang lebih akrab dengan formasi susunan pergi untuk mempelajari susunan kuno yang melindungi akar naga nirvana. Ada juga beberapa dari latar belakang yang lebih suram dan lebih biasa-biasa saja yang pergi ke tepi sungai untuk mencari obat-obatan, tidak seperti lelaki tua pekerja miskin yang memetik tanaman. Keadaan seperti itu berlangsung selama beberapa jam. Kemudian, mereka yang berada di tepi sungai akhirnya menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat menemukan tumbuhan apapun lagi. Mereka dengan getir menarik kembali tangan mereka dan bergerak mencari tempat untuk bermeditasi. Tapi, mereka yang mempelajari formasi arai kuno masih menolak untuk menyerah. Kadang-kadang, akan ada seorang lelaki tua yang akan terkesiap kaget saat dia menelusuri susunan kuno, seolah-olah dia menemukan sesuatu dan tiba-tiba tercerahkan. Semua yang lain akan segera menanyakan penemuan apa yang telah dia buat. Kemudian, orang tua yang telah tercerahkan akan membagikan pencerahannya dengan ekspresi bangga. Setelah orang lain mendengar ini, mereka juga akan tampak tercerahkan dan diikuti dengan pujian dan pujian. Pada saat ini, lelaki tua yang telah membagikan pemikirannya itu akan tampak sangat bahagia. Tentu saja, terkadang akan ada pertentangan dari orang lain yang menyebabkan perdebatan sengit. Selama waktu ini,
Semua orang akan mengandalkan pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri tentang Arai kuno untuk memperjuangkan pemenang. Kadang-kadang, untuk memverifikasi pemikiran mereka, orang-orang tua ini bahkan mengeluarkan dis Arai atau flag Arai mereka untuk menguji teori mereka. Tentu saja, tidak peduli apa yang mereka lakukan, formasi susunan kuno tidak akan tergerak. Yang benar adalah bahwa orang-orang tua ini tidak menyangka mereka akan dapat menerobos formasi susunan kuno ini. Apa yang mereka inginkan adalah belajar darinya dan selanjutnya mendefinisikan dan memperdalam pemahaman mereka sendiri tentang formasi Arai. Dibandingkan dengan formasi susunan yang ada saat ini di benua tumpahan langit, formasi susunan kuno ini tidak diragukan lagi lebih kuat. Jika mereka dapat memahami sedikit saja, maka mereka akan memperoleh manfaat bagi kehidupan. Tidak diketahui kapan, tetapi seorang pemuda telah menyusup ke kelompok orang tua saat mereka mendiskusikan formasi Arai, dan mulai merasakan formasi Arai kuno. Dasar bajingan kecil, untuk apa kau di sini? Jangan mencoba menghalangi jalan orang tua ini. Seorang pria tua berambut putih yang memegang bendera Arai di tangannya berkata dengan ketidakpuasan saat dia melihat Lin Ming berkeliaran. Untuk bermeditasi dan memahami formasi susunan, seseorang harus memiliki ketenangan hati. Di mata orang tua ini, memiliki Lin Ming yang berkeliaran di sekitarnya menghalangi pemikirannya. Lin Ming meminta maaf tersenyum dan menangkupkan tinjunya di dada, berkata, Junior hanya datang untuk melihat dengan santai. Menurutmu apa yang akan kamu lihat? Bahkan orang tua ini bingung tentang banyak aspek dari formasi susunan ini. Jangan menghalangi cara orang tua ini untuk memahaminya. Petik 2. Ya, Junior akan segera pergi. Lin Ming berkata, wajahnya ditutupi dengan senyum penyesalan saat dia mundur. Tapi saat dia berjalan pergi, dia dengan mudah menyentuh simbol Arai. Permukaan simbol Arai tidak berubah sama sekali, dan seseorang juga tidak dapat melihat perbedaannya. Hanya saja aliran energi di dalam simbol larik itu telah diubah. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang formasi Arai kuno, maka tidak mungkin mereka akan melihat perbedaannya. Bajingan kecil, jangan sembarangan meraba-raba. Pria berambut putih itu jelas tidak melihat Lin Ming, tapi dia masih memperhatikan tindakan kecil Lin Ming. Ini menyebabkan Lin Ming diam-diam menyusut ke belakang. Dia berpikir, tas tua ini sangat sensitif. Untungnya, dia tidak mengerti apa-apa tentang formasi Arai kuno, jika tidak mungkin saya bisa menyembunyikan apa yang saya lakukan darinya. Petik 1. Lin Ming menghela nafas lega. Dia dengan muram berkata, ini adalah simbol Arai ketiga. Dia melihat ke arah gua tempat tungku peleburan kosmik berada. Xuan Wuji sudah bergerak sekitar 200 kaki dari gua dan sedang bermeditasi di atas batu. Meskipun matanya tertutup, kenyataannya adalah bahwa dia selalu memiliki sedikit untaian persepsinya yang bercabang ke formasi susunan kuno akar naga nirvana. Namun ada semua jenis formasi Arai yang memproklamirkan diri, Sages dan Grandmaster, yang mengelilingi formasi Arai kuno, mempelajarinya. Lin Ming tampak biasa-biasa saja di antara mereka semua. Berikutnya adalah simbol larik keempat. Lin Ming diam-diam berjalan ke lokasi simbol Arai keempat. Saat ini, di dalam gua, kepala biara White Brow baru saja memulihkan kondisinya. Tidak diketahui obat ajaib apa yang dia gunakan, tapi hanya dalam waktu 2 jam, dada kanannya sudah terlihat merah dan sehat. Selain kulitnya yang sedikit pucat, dia tampak baik-baik saja. Jelas, Abbot White Brow juga belum menyerah pada Cosmic Melting Furnace. Lin Ming terus membuka 9 simbol Arai. Dalam pikirannya, dia terus-menerus menyimpulkan berbagai situasi yang akan terjadi begitu dia membuka formasi Arai kuno. Pembukaan formasi Arai kuno adalah proses singkat. Waktu kecil ini sudah cukup bagi Xuan Wuji untuk merasakan dan langsung bergegas.
Adapun Nanyun Wang dan kepala biara White Brow, mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk. Mereka saat ini berada di dalam gua, memusatkan perhatian mereka pada tungku peleburan kosmik. Jika tidak ada kecelakaan, maka setelah arai kuno dibuka, akar naga nirvana akan jatuh ke tangan Xuan Wuji. Sekarang, selain Xuan Wuji dan beberapa orang lainnya, semua orang percaya bahwa istana kekaisaran Dewa Iblis benar-benar tertutup. Jika kepala biara White Brow atau Nanyun Wang yang merebut harta itu, pasti akan terjadi pertempuran hebat. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka untuk berbicara mewakili mereka. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain membagikan harta karun sesuai dengan kekuatan relatif mereka. Jika ini terjadi, Lin Ming tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun. Sebaliknya, dia mungkin terjebak setelah pertempuran itu. Namun, Xuan Wuji berbeda. Xuan Wuji tahu bagaimana meninggalkan istana kekaisaran Dewa Iblis melalui susunan transmisi. Ini adalah simbol deret ke-10. Setelah Lin Ming membuka simbol arai ke-10, dia berencana untuk berhenti beberapa saat sebelum melanjutkan. Meskipun gerakannya saat ini tidak menarik perhatian siapapun, dia tetap memutuskan untuk tetap sangat berhati-hati. Dia pergi ke tepi sungai dan berjalan-jalan sebentar, melewati pintu masuk gua di Cosmic Melting Furnace. Setelah 1/4 jam, Lin Ming mulai melanjutkan mengaktifkan simbol arai lagi, satu persatu. Akhirnya, setelah simbol arai ke-36 diaktifkan, arai kuno yang awalnya tenang tiba-tiba mulai melepaskan cahaya putih kabur. Episode ke-495, dengan judul Jarak 10 Mil, langsung ke dalam alurnya. Saat para master besar formasi arai melihat pemandangan ini terjadi, mereka semua sangat terkejut. Semua orang berdiri. Adapun Xuan Wuji yang telah duduk di atas batu, matanya langsung terbuka, pandangannya seperti kilatan petir saat dia berbalik ke arah formasi susunan kuno yang bergetar. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Master Arai ini benar-benar telah menabrak semacam keajaiban dan berhasil membuka formasi Arai kuno? Pikiran Xuan Wuji berpacu dan dia bergerak. Tubuhnya seperti anak panah saat dia menembak ke depan. Pada saat yang sama, semua seniman bela diri lainnya juga dengan cepat mendekati inti dari taman obat. Pada saat itu, kepala biara White Brow dan Nanyun Wang masih berada di dalam gua, keduanya tidak menyadari apa-apa. Gua itu sendiri mampu menghalangi persepsi seseorang. Saat mereka akan keluar untuk menilai situasinya, mereka mendengar deretan kuno mengirimkan suara "kakak" yang menggiling. Arai kuno sudah dibuka. Kulit kepala biara White Brow dan Nanyun Wang berubah. Reaksi pertama mereka adalah mereka telah ditipu. Xuan Wuji pasti memiliki sarana untuk membuka formasi susunan kuno. Tapi dia pasti sengaja gagal melakukannya pertama kali untuk mengelabui mereka berdua agar masuk ke gua, semua agar dia sendiri bisa memiliki satu-satunya kepemilikan akar naga nirwana. Rubah tua yang cerdik itu. Sial. Kepala biara White Brow dan Nanyun Wang bergegas keluar. Tapi itu sudah terlambat. Dari formasi arai kuno ganda utara dan selatan, yang dibuka Lin Ming adalah yang selatan, dan juga yang lebih dekat dengan Xuan Wuji. Saat arai kuno dibuka, energi dingin es yang sangat murni dan kuno melonjak keluar. Karena semua master arai di sekitarnya melihat ini, mereka bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka. Meskipun mereka telah mendiskusikan bagaimana membukanya lebih awal, kenyataannya adalah mereka semua sangat sadar bahwa ini tidak mungkin pada level mereka. Ini benar-benar terbuka. Akar naga nirvana. Astaga. Pada saat formasi susunan kuno dibuka, semua seniman bela diri di sekitarnya pindah, ingin mengambil akar naga nirvana. Pada saat ini, Xuan Wuji dengan keras berteriak, dan seni iblis dunia bawah berputar ke batas tertinggi.
Tubuhnya meletus dengan esensi sejati tanpa sedikit pun sebagai cadangan. Minggir. Dengan raungan seperti guntur yang bergemuruh, Suan Wuji mengeluarkan tombak sepanjang 12 kaki dari cincin spasialnya, menghancurkan ke bawah. Batang tombak itu tebal seperti ular piton dan tampak kasar dan tanpa hiasan. Sekilas, itu tampak biasa-biasa saja. Harta langkah surgawi. Sebuah cahaya melintas di mata semua sesepuh yang hadir. Sebelum mereka memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis, mereka telah mendengar Nanyun Wang mengatakan bahwa Suan Wuji mungkin memiliki harta setapak surgawi. Tetapi, mereka tidak berpikir bahwa ini benar-benar benar. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Suan Wuji meraung, tombak tebalnya jatuh. Pada saat itu, ruang terdistorsi, dan suara ledakan yang mengerikan memenuhi udara. Orang tua penghancuran kehidupan tahap pertama yang melihat ini memucat. Mereka segera terbang mundur untuk menghindar. Kaca. Tombak itu seperti sambaran petir yang muncul dari udara tipis. Kekuatan itu cukup untuk meruntuhkan tanah, tidak ada orang yang bisa mendekat dengan aman. Suan Wuji dengan liar tertawa dan meraih tanah, langsung mengambil akar naga nirvana dari formasi susunan kuno selatan. Dia berbalik ke arah susunan transmisi dan terbang pergi. Pada saat ini, kepala biara White Brow dan Nanyun Wang hanya berjarak beberapa ratus kaki. Ketika mereka melihat ini, mereka ingin mencabut mata mereka. Mereka telah merencanakan dan menghitung untuk setiap variabel, namun mereka masih dikerjakan oleh Suan Wuji. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, mereka merasakan tetua penghancur kehidupan lainnya segera bergegas ke inti taman obat. Selain batang utama akar naga nirwana, ada juga 9 akar rambut. Suan Wuji telah mencabut batang terpenting dan juga 2 rambut akar yang paling tebal. Tapi, 7 dari rambut akar yang lebih tipis telah putus di tanah. Karena tergesa-gesa, Suan Wuji tidak punya waktu untuk mencari akar rambutnya. Ini adalah kesempatan untuk orang-orang tua penghancur kehidupan lainnya. Jika mereka tidak mengambil waktu ini untuk mengambilnya, kapan mereka akan melakukannya? Lebih dari selusin tetua penghancur kehidupan bergegas masuk. Dalam sekejap, 7 akar rambut jatuh ke tangan semua orang. Bahkan ada beberapa akar rambut yang pecah menjadi 2 bagian. Dan 2 dari akar rambut ini benar-benar jatuh ke tangan Suan Yuki. Kamu berani. Kalian semua tinggal. Mata Nanyun Wang merah karena marah, semua rambut akar hilang. Jika dia bergabung dengan Abbot White Brow, maka mereka bisa dikatakan tak terkalahkan di sini. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mendapatkan sehelai rambut pun. Suan Yuki tersenyum lembut, bibir melengkung menawannya mengandung sedikit provokasi yang indah. Tubuh montoknya seperti hantu saat dia melintas, mengejar ke arah Suan Wuji. Adapun tetua lainnya yang telah mendapatkan rambut akar, dan juga setiap wilayah setan laut selatan dan tetua klan naga banjir hitam, mereka tidak mengatakan apa-apa lebih jauh. Mereka berbalik dan kabur. Sejak Suan Wuji melarikan diri, tidak melarikan diri hanya mencari kematian. Adapun sesepuh dari kuil Zen Agung yang telah mendapatkan rambut akar, mereka tidak melarikan diri karena pemimpin mereka masih bersama mereka. Dasar binatang jahat. Kepala biara White Brow tidak lagi mampu mempertahankan sikap tenangnya. Akar naga nirvana sudah diambil. Tapi dia, yang merupakan salah satu yang terkuat di grup, keluar dengan tangan kosong. Kejar mereka. Kelilingi mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Petik 2. Kepala biara White Brow terbang ke langit, lengan bajunya berputar-putar. Dia seperti gelombang laut yang tak terhindarkan saat dia bergegas pergi. Peri Maidenmu, kau juga harus membantu biksu tua ini. Akar naga nirvana tidak bisa jatuh ke tangan mereka yang berasal dari jalur iblis. Jika semua itu bisa dipulihkan, maka biksu tua ini akan meninggalkan akar rambut permaisurimu. Petik 2.
Saat kepala biara White Bro bergegas keluar, Mu Fengxian mendengar transmisi suara esensi sejati. Hatinya tergerak. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan rambut akar, maka itu akan jauh melampaui harapannya. Pada saat ini, untuk mengejar seniman bela diri dari wilayah Setan Laut Selatan, Kuil Zen Agung dan Nanyun Wang telah meminta bantuan mereka. Janji mereka memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Mu Fengxian mengatupkan giginya dan membawa mereka dari Divine Phoenix Island untuk mengejar semua orang. Seniman bela diri South Sea Demon Region bergegas keluar dari pintu ke Taman Obat. Xuan Wuji memimpin Pak, langsung bergegas menuju susunan transmisi. Haha, kamu ingin mengejar orang tua ini. Xuan Wuji mencibir dan kemudian mengeluarkan mutiara guntur mendalam ungu dari cincin spasialnya. Mutiara guntur yang mendalam ini secara pribadi disempurnakan oleh Xuan Wuji. Dengan tahap ketiga budidaya penghancuran kehidupan serta menjadi seniman bela diri dengan atribut guntur dan bahkan master papan atas di wilayah tersebut, kekuatan mutiara guntur yang mendalam yang dia hasilkan tidak dapat diremehkan. Matilah. Xuan Wuji mengaktifkan mantra dalam mutiara guntur yang mendalam dan dengan santai melemparkannya ke belakang. Karena gravitasi, mutiara guntur yang mendalam perlahan jatuh dari atas, berputar ke arah seniman bela diri wilayah Setan Laut Selatan. Para tetua wilayah Setan Laut Selatan secara alami dapat mengenali mutiara guntur yang mendalam ini. Mereka mengertakkan gigi, mendorong esensi sejati mereka hingga maksimal dan meningkatkan kecepatan mereka lagi. Saat Xuan Wuji mendekati tikungan pertama di aula, dia terbang ke depan dan membenturkan tangannya ke dinding, menggunakan kekuatan pantulan untuk mengubah arah dengan cepat. Di belakangnya, seniman bela diri South Sea Demon Region lainnya dengan cepat mengikutinya. Adapun mutiara guntur mendalam yang jatuh dengan cepat, menghantam dinding batu, ledakan mengerikan menyusul. Bang! Gelombang kejut yang keras dan brutal bercampur dengan busur petir yang tak terhitung jumlahnya menembus keluar. Karena seluruh aula dilindungi oleh mantra, gelombang kejut esensi sejati ledakan dikompresi, membuatnya semakin menakutkan. Kecepatan gelombang kejut sangat cepat. Adapun sesepuh lainnya, mereka juga mendekat dengan sangat cepat. Sial! Beberapa sesepuh yang berada di depan kelompok pengejar memutar esensi sejati pelindung mereka sampai batas. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan senjata mereka, memotong jalan ke depan. Peng! Gelombang kejut yang keras itu seperti binatang buas yang brutal dan tak berujung yang meraung ke arah mereka. Beberapa tetua penghancuran kehidupan tahap pertama bertabrakan dengan kekuatan ini dan dikirim terbang, darah mereka jatuh di dalam diri mereka. Adapun tahap kedua Life Destruction Elders, mereka mampu menembus dinding energi, tetapi kecepatan mereka tiba-tiba melambat, tidak dapat bergerak lebih jauh. Pada titik ini, teriakan keras terdengar, "Minggir!" Dengan suara gemuruh seperti gelombang pasang, Abot White Bro melambaikan lengan bajunya yang besar, bergegas keluar dari kerumunan. Petir yang tersebar di mana-mana tersapu oleh lengan bajunya. Mengikuti di belakang kepala biara White Bro adalah Nanyun Wang. Ekspresinya mengerikan dan matanya merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mencekik. Kejar mereka. Bunuh setiap seniman bela diri South Sea Demon Region. Singkirkan mereka tanpa ampun dan tanpa uang. Petik 2. Setiap akar rambut yang diambil dari wilayah iblis Laut Selatan dan klan naga banjir hitam akan dibagi menjadi 2. Adapun harta lain yang diambil, saya tidak akan mengambilnya sama sekali. Kata-kata Nanyun Wang bergema di telinga semua orang. Pada saat ini, karena mutiara guntur yang mendalam, jarak antara mereka dan seniman bela diri wilayah Setan Laut Selatan telah meningkat pesat. Di bawah hukum penindas yang aneh di dunia ini serta dengan aula yang berliku, Nanyun Wang dan kepala biara White Bro merasa sulit untuk menampilkan kecepatan tertinggi mereka.
Arai transmisi berjarak 10 mil dari Taman Obat Kaisar Iblis. Jarak 10 mil ini sangat pendek. Juga, itu telah dibersihkan dari boneka. Penjaga dan semua perangkap sudah diaktifkan sekali. Orang-orang tua ini semuanya ingat lokasi perangkap ini di benak mereka. Saat kelompok Suan Wuji terbang ke aula, mereka bisa dikatakan tidak terhalang. Suan Yuki diikuti oleh sisi Suan Wuji. Tidak diketahui teknik rahasia apa yang dia gunakan, tapi tubuhnya seperti kepulan asap biru. Hanya dengan beberapa kilatan, dia bisa melintasi beberapa mil, kecepatannya tidak kurang dari Suan Wuji. Pada saat ini, teriakan menyedihkan menggema. Tahap pertama penatua penghancuran kehidupan yang terjauh ke belakang telah dipotong menjadi 2 oleh pedang Nanyun Wang. Penatua ini baru saja mencapai ranah inti berputar yang ekstrim kurang dari 10 tahun yang lalu, dan budidayanya juga yang paling lemah di antara semua seniman bela diri wilayah iblis. Pada saat ini, dengan tulang punggungnya terbelah 2, takdirnya bisa dibayangkan. Elder Sun. Suan Yuki mengerutkan kening. Jika dia mati maka dia sudah mati. Baginya, bisa mengulur sedikit waktu bisa dikatakan sebagai kontribusinya yang tertinggi. Suan Wuji tidak terlalu memikirkan kematian tetua ini. Dibandingkan dengan akar naga nirvana, kematian seorang tetua yang bahkan bukan dari garis keturunan Suan bukanlah apa-apa. Sambil menyeringai, Suan Wuji mengeluarkan manik-manik biru pucat lainnya dari cincin spasialnya. Manik ini diperoleh oleh Suan Wuji pada saat yang sama ketika ia menemukan seni iblis kuno, serta surat Kaisar Iblis di beberapa reruntuhan kuno. Manik-manik ini bernama manik pesona. Dengan kecepatan Suan Wuji, dia tidak takut kepala biara White Brow atau Nanyun Wang akan bisa menyusulnya. Dia hanya menjaga tetua daerah iblis Laut Selatan lainnya. Jika terlalu banyak sesepuh mereka meninggal, maka keseluruhan kekuatan wilayah setan Laut Selatan akan mengalami kemunduran besar. Sungguh sekelompok babi bodoh. Orang tua ini telah kelelahan sendiri, menderita kesulitan yang tak ada habisnya dan membayar harga yang sangat mahal semua untuk membuka jalan ke istana kekaisaran Dewa Iblis. Bagaimana mungkin saya bisa memberikannya seperti ini? Suan Wuji mengaktifkan mantra di dalam manik dan membuangnya. Di belakang tetua wilayah iblis Laut Selatan yang mengikutinya, manik pesona tiba-tiba diaktifkan. Pesona biru pucat muncul seperti jaring laba-laba tebal, menghalangi jalan setapak. Sementara itu, susunan transmisi tepat di depan mereka. Suan Wuji sudah menyelidiki susunan transmisi ini sebelumnya. Arai transmisi ini dapat digunakan. Selama dia melewati susunan transmisi, dia bisa melarikan diri keluar. Adapun yang lain, tanpa dia dan teknik rahasianya, mereka kemungkinan akan terjebak di istana kekaisaran Dewa Iblis. Pergi begitu saja dari sini akan menjadi masalah besar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.